kasih, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini terbagi menjadi dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Yang pertama kita akan membahas tentang wawasan. Wawasan berasal dari bahasa wawas yang artinya penglihatan, pandangan, dan tinjauan. Sedangkan Nusantara ini dibagi menjadi dua kata juga, yaitu Nusa dan Antara. Yang pertama, Nusa. Nusa ini artinya kesatuan, kepulauan. Sedangkan Antara ini yang diartikan sebagai dua samudra, yaitu antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi, dapat diartikan bahwa wawasan Nusantara ini ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri, rakyatnya, wilayahnya, dan negara kesatuannya yaitu Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara demi keutuhan dan kesatuan negaranya dan mencapai tujuan atau cita-cita yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep wawasan Nusantara. Faktor-faktor ini terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor wilayah, geografi, kedua faktor manusia, ketiga faktor falsafah Pancasila, dan yang keempat yaitu faktor geopolitik dan geostrategi. Yang pertama yaitu faktor wilayah atau faktor geografi. Dapat dilihat bahwa Indonesia ini memiliki kepulauan atau terdiri dari pulau-pulau yang banyak yang dipisahkan oleh perairan. Namun, perairan atau laut ini dijadikan sebagai fungsi media penghubung, bukan pemisah. Itu dapat dijadikan sebagai dasar wawasan Nusantara, di mana perairan atau pelautan ini dijadikan penghubung, bukan pemisah. Faktor kedua yaitu faktor manusia. Dapat diketahui bahwa Indonesia ini memiliki beragam suku, bahasa, budaya, adat, dan agama, yang mana ini mempengaruhi wawasan Nusantara. Dengan adanya latar belakang lalu asal-usul yang berbeda-beda, dan keragaman ini membutuhkan suatu keutuhan demi mencapai tujuan dan cita-cita negara, yaitu menjadikan kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor falsafah Pancasila. Dalam nilai-nilai Pancasila ini terkandung nilai-nilai keadilan, musyawarah, persatuan, dan keutuhan. Dan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam wawasan Nusantara. Yang terakhir yaitu faktor geopolitik dan faktor geostrategi. Faktor geopolitik ini berkaitan dengan politik dan geografi, sedangkan faktor strategi ini berhubungan dengan strategi perwujudan cita-cita bangsa. Keduanya ini saling berkaitan, di mana faktor politik dan strategi ini menjadi dasar bagi perkembangan wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini kedudukannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh rakyat Indonesia agar tidak terjadinya penyimpangan dan penyesatan dalam pencapaian tujuan dan cita-cita nasional. Dan ajaran ini atau wawasan Nusantara ini dijadikan sebagai landasan untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua adalah wawasan Nusantara dijadikan sebagai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, untuk menyikapi realita bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai doktrin dasar nasional dalam penyelenggaraan negara, yaitu untuk motif, untuk mendorong, to drive, untuk merangsang, dan untuk memedomani penyelenggaraan negara dan masyarakat madani, civil society, yaitu untuk berinteraksi dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara ini ialah sebagai pedoman, motivasi, pendorong, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan,
ketetapan dan keputusan dalam penyelenggaraan negara, baik itu di pusat, daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakatnya, bernegara dan berbangsa. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara ini ialah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di dalam segala aspek kehidupan masyarakat, di mana masyarakat dapat lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu atau kelompok. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran nasional dan rasa persatuan yang kuat di antara warga negara. Setelah pembahasan tentang fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, selanjutnya yaitu tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara ini ialah cara pandang bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan di dalam aspek kehidupan, yang mana rakyatnya lebih mengutamakan dan lebih mengedepankan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Dalam implementasi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, implementasi dalam bidang politik. Yang kedua, implementasi dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, implementasi dalam bidang sosial budaya. Dan yang keempat, implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, implementasi dalam bidang politik. Dalam bidang politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis, yang mana tercermin dari pola pikir, tindakan, dan sikap yang mana masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kepentingan nasional dan tanpa menghilangkan kepentingan pribadi dan individu. Yang kedua yaitu tentang implementasi dalam bidang ekonomi. Implementasi dalam bidang ekonomi ini ada 4. Yang pertama yaitu adanya peningkatan konektivitas. Ini berhubungan seperti pembangunan, lalu infrastruktur, lalu transportasi dan informasi yang berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi daerah. Pemberdayaan ini diartikan sebagai proses peningkatan atau kemampuan dalam kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan SDM dan SDA-nya. Lalu juga berkaitan dengan UMKM, yang mana ini dapat menjadikan daerah atau ekonomi daerah itu meningkat dan menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu pengembangan industri maritim. Ini bersangkutan dengan potensi laut seperti perikanan, lalu pelayaran, lalu wisata bahari, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang terakhir yaitu peningkatan daya saing Indonesia yang aktif dalam regional dan internasional, di mana Indonesia ini aktif dalam ASEAN atau forum ekonomi lainnya dalam meningkatkan daya saing global. Yang ketiga yaitu tentang implementasi dalam bidang sosial budaya. Ini terdiri dari 3. Yang pertama, melestarikan kebudayaan lokal, yaitu ini tercermin seperti adanya festival budaya, lalu seni-seni tradisional. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Dan yang ketiga adalah menanamkan wawasan Nusantara ini dalam kurikulum pendidikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu adanya pembangunan pos keamanan di wilayah perbatasan. Yang kedua yaitu penyebaran dan penetapan TNI di seluruh wilayah NKRI secara merata. Dan yang ketiga yaitu melakukan program bela negara bagi seluruh masyarakat ataupun pelajar. Tentunya dalam setiap program ataupun kegiatan ada tantangan dan upayanya. Dan dalam wawasan Nusantara ini memiliki tantangan dan upayanya. Pertama kita akan membahas tentang tantangannya. Tantangannya itu diantaranya adanya kurang pemahaman terhadap arti persatuan dan kesatuan, lalu adanya isu separatisme, lalu adanya konflik SARA, lalu konflik korupsi yang lebih meningkat dan berkembang di antara masyarakat, lalu juga adanya kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan, lalu adanya ancaman globalisasi, penyalahgunaan teknologi dan informasi. Setelah adanya tantangan, pasti ada upaya, dan upaya dalam implementasi wawasan Nusantara ini ialah diantaranya yang pertama, mentaati aturan atau hukum tentang persatuan dan kesatuan.
Yang kedua yaitu meningkatkan rasa toleransi, menghormati dan menghargai adanya keberagaman dan perbedaan antar suku, bahasa, budaya, dan adat. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa kebangsaan atau kesadaran bela negara melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap otonomi daerah. Lalu memperkuat pendidikan berbasis karakter lokal agar nilai-nilai budaya ini tetap terjaga di tengah-tengah era globalisasi. Dan yang terakhir yaitu menjaga dan mengelola sumber daya alam untuk mencegah konflik di antar daerah.